Islam di Nusantara ini dari berbagai macam sumber. Ada yang langsung dari Hadramaut, Yaman, ada yang dari Persia, ada yang dari Cina. Yang dari Arab dulu, dari Arab ada kuburan di Sedayu. Data-data nasab dzurriyyah Nabi diamankan. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Mu'ad. Kisruh nasab habaib semakin santer, dimulai dengan Habib palsu, Habib pembohong, Habib penipu. Masalah ini tidak lepas berawal dari kiai yang bernama Imaduddin Utsman yang memvonis bahwa habaib di Indonesia tidak ada, tidak jelas. Dengan kata lain, Imaduddin mengatakan bahwa habaib di Indonesia adalah palsu. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, dari pernyataan Kiai Imaduddin itu, umat Islam di Indonesia digegerkan. Bahkan, jadi perdebatan antara yang setuju dan yang tidak setuju kepada Imaduddin. Memastikan terputusnya nasab habaib, Kiai Imaduddin menjelaskan semua itu bukan tanpa alasan. Namun, Imaduddin berani mengatakan seperti itu dengan hasil riset penelitiannya. Alhasil, bahwa para habaib di Indonesia semuanya palsu karena nasab para habaib yang ada di Indonesia telah terputus. Sampai-sampai Imaduddin berani berdebat dengan siapapun seluruh dunia atas hal tersebut. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan kasus ini. Menanggapi hal tersebut, ulama kondang yang bernama Buya Yahya mengatakan bahwa dengan adanya tuduhan terputusnya nasab dzurriyyah Nabi di Indonesia bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan umat Islam kepada dzurriyyah Nabi atau habaib atau sayyid. Bukan cuman Buya Yahya, pernyataan Kiai Imaduddin membuat salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar, bersuara. Ia menegaskan bahwa nasab tersebut sudah teruji dan sudah diakui oleh seluruh ulama dunia. Kok sekarang dipertanyakan? Melalui perdebatan atau pemahaman antara nasab habaib terputus dan tidak terputus, maka dari itu dzurriyyah Nabi di Indonesia terpecah menjadi 2 bagian. Yang satu dzurriyyah Nabi dari Ba'alawi dan yang kedua dzurriyyah Nabi dari Wali Songo. Di sisi lain, para habaib baik dari jalur Wali Songo dan Ba'alawi sibuk memberikan jawaban dan pembuktian akan keabsahannya. Karena Imaduddin yang mengatakan habib di Indonesia tidak jelas atau terputus meminta untuk hal ini memakai data ilmiah. Maka dari itulah nasab habaib dari jalur Wali Songo yang diwakili Tubagus Nur Fadil mendatangi Kiai Aqil Sirot, mantan ketua PBNU, sekaligus menyerahkan data-data dari hasil penelitiannya secara ilmiah, bahkan tes DNA. Dalam kesempatan itu, Kiai Aqil Sirot menyimpulkan berdasarkan dari hasil penelitian itu bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan lagi, karena Wali Songo bukan dari jalur Ba'alawi. Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Namun ada hal yang menarik. Di saat Kiai Aqil Sirot ditanya terkait data-data hasil penelitian Tubagus Nur Fadil, Kiai Aqil Sirot mengatakan bahwa belum bisa memutuskan 100% karena semua itu baru penelitian. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan Tubagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tubagus ini berusaha mengambil kesimpulan dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Terkait data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian secara ilmiah dan tes DNA yang dibawa Tubagus Nur Fadil kepada Kiai Aqil Sirot,
Kiai Aqil Sirot membuka kepada siapapun yang tidak percaya, maka silahkan untuk didebat secara ilmiah. Tubagus ini berusaha, berjuang berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Sampai di sini kita mengerti bahwa kebenaran akan bisa dipastikan setelah dibenarkan oleh berbagai pihak. Dan berikut untuk nasab duriyah Nabi dari jalur Wali Songo sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibawa Tubagus kepada Kiai Aqil Sirot. Sedikit tambahan, bahwasanya data yang sudah kami lontorkan ini mungkin saya bacakan juga atau saya sebutkan, bahwasanya nasab daripada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati itu adalah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Mahdum Nasiruddin bin Jalaluddin Hussein, kemudian bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqar bin Ja'far Az-Zaki bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi bin Imam Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ar-Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sodiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, data ini sebagaimana tadi kami sebutkan merupakan kolaborasi dan kolaborasi serta hasil isbat nasab dari Nakib Internasional yang sesuai dengan manuskrip Nusantara yang versi lain dari jalur Yaman yang sesuai dengan hasil tes genetik.